Ini aja Prof, ada tandanya Prof. Majuan Prof. Majuan. Oke. Apa yang mau ditanya sama saya ini? Prof mungkin Ya, refleksi. selama 1 tahun ini kita sudah bekerja keras melaksanakan apa yang menjadi program dan arahan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Dan dalam semua bidang tugas Kementerian Koordinator, saya yakin sudah melaksanakan tugas masing-masing. Dan kepada saya sendiri sebagai Menteri Koordinator bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan juga telah melakukan tugas-tugas kami, program-program pemerintah, terutama yang tertuang di dalam angka ke-7 dari Asta Cita, itu melanjutkan reformasi birokrasi, hukum, dan birokrasi di bidang politik. Nah, kami sendiri telah melakukan pengkoordinasian pembentukan norma-norma hukum dan dilaksanakan langsung oleh Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas, dan juga pengkoordinasian di bidang hak asasi manusia, baik yang langsung kami tangani di bidang koordinasi maupun secara praktis ditangani langsung oleh Menteri Imigrasi sendiri Pak Pigai, dan kemudian di bidang imigrasi dan pemasyarakatan telah diambil langkah-langkah penertiban terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan di tanah air, menindak mereka yang melanggar disiplin dan memindahkan narapidana yang melakukan kesalahan ke Nusa Kambangan. Dan saya kira hampir semua program-program itu sudah berjalan baik, dan hari ini kami menunggu arahan Presiden untuk langkah selanjutnya setahun yang akan datang. Pak Yusri, soal adanya peda narkoba dalam lapas itu gimana? Ya, sudah ditindak itu. Jadi ada petugas lapas yang terlibat atau ya, seperti apa, Pak? petugasnya yang terlibat ditindak, ada yang diberhentikan, ada yang diturunkan pangkatnya, dan yang kurang disiplin juga lebih 1.000 orang sekarang ini dibawa ke Nusa Kambangan untuk dididik, memperkuat disiplin mereka selaku petugas pemasyarakatan. Artinya petugas lapasnya yang diduga melakukan Ya, sudah ditindak. masalah yang paling serius di LP itu kan masalah narkotika ya. Dan itu memang masalah yang berat, dan ini terkait juga dengan rencana untuk memperbaiki undang-undang narkotika itu sendiri yang membedakan antara pengedar dengan pemakai, yang ke depan tentu harus dibedakan dan tidak semua pengedar itu pemakai itu harus dimasukkan ke LP, jadi akan mengurangi jumlah narapidana. Ada yang dipecat, ada yang dipecat, ada yang diturunkan pangkatnya dan seterusnya ya. Baik. Ada yang diberhentikan juga. Berapa orang, Pak? Wah, untuk detailnya nanti tanyakan Pak ini ya, Pak Agus yang menangani. Akan ada operasi. Terus evaluasi 1 tahun nih mafia tanah sejauh ini gimana, Gus? Begini ya, sebagaimana di awal pemerintahan dan kami menjabat di Kementerian ATR BPN, kami sampaikan bahwa yang namanya mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di dalam internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat, yang akuntabel, supaya sistem kita nggak bisa dibobol, nggak bisa diakalin. Dan alhamdulillah sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa baru. Dalam arti belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang. Tetapi semua masalah yang ada ini adalah masalah-masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu. Dan itu jumlahnya sudah jauh lebih banyak berkurang. Oke? Oke, makasih Gus. Baca di aja, Pak. Kamera mungkin yang ada taruhan taruh presiden. Di bawah. Sama lagi 17 di bawah ya? Iya, Pak.
BLT Gus. Ini Gus. Ini lihat tandanya Gus. Lagi. Nah, bisa benar. Ya, BLT Gus yang sudah cair. ya, pertama saya akan menyampaikan satu hal dulu bahwa strategi Pak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial mulai menampakkan hasilnya dengan beberapa capaian diantaranya penurunan kemiskinan juga turun, kemudian keluarga yang graduasi yang katakanlah naik kelas juga bertambah. Ini dulu satu hal bahwa ada strategi. Salah satu strateginya adalah dengan adanya konsolidasi satu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dulu karena datanya sendiri-sendiri maka terasa sekali ego sektoral. Tapi dengan ada data tunggal ini sekarang lebih terasa bahwa ada kolaborasi, ada kesediaan untuk mengintegrasikan program. Itu dulu. Kemudian yang kedua, dalam kerangka untuk menjangkau bantuan sosial yang lebih luas, di triwulan 3 itu sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Pak Menko Perekonomian maupun oleh Pak Seskap dan juga oleh Mensesnek, ada tambahan dan penebalan bansos. Penebalan untuk yang sudah menerima bansos reguler dan tambahan untuk penerima baru. Yang dulu 20 juta lebih, sekarang menjadi 35 juta lebih. Untuk yang penebalan tentu regulernya dapat dan ditambah dengan 900.000 selama 3 bulan. Sementara yang baru yang mendapatkan 900.000. Nah itu sudah mulai dicairkan sejak hari ini melalui Himbara dan melalui PT POS. Untuk yang reguler ya tentu langsung dikirim melalui rekening lewat Himbara. Tetapi yang baru dan juga sebagian yang lama itu lewat PT POS. Gus, Nah, lanjut Gus, maaf. sudah. Oh Gus, ini kan udah 1 tahun, tapi kalau dari Mensos melihat soliditas konsolidasi antar kabinet itu masih solid nggak sih 1 tahun ini? Menurut saya ya salah satu indikatornya dengan satu data ini dulu. Dengan satu data ini mendorong semua kementerian lebih mengintegrasikan program. Karena datanya sama sehingga mengintervensinya itu kita saling menguatkan. Ini salah satu langkah strategis yang cukup efektif ya untuk menyatukan program tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Daerah-daerah juga sekarang datanya sama. Karena sudah datanya sama tinggal kita berbagi. Ada yang menambahi program dari pusat, ada juga yang kemudian menjangkau sasaran yang lebih luas. Inilah. Kalau komunikasi di kabinet sendiri tapi masih lancar atau ada kendala sih Gus sejak beberapa kali reshuffle misalnya? Selama ini yang saya rasakan ya lancar ya. Lancar lewat kadang pertemuan terbatas atau rapat-rapat terbatas maupun juga pada saat rapat bersama ya lintas Kemenko. Jadi sebenarnya ini ada satu kesediaan ya untuk saling berkoordinasi dan saling komunikasi. Saya nggak merasakan, terus terang saya nggak merasakan ada ego sektoral selama pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini. Dan ini penting sekali. Ini akan bisa dirasakan dampaknya sampai ke bawah. Ya, ya cukup jelas ya. Apa tanya saya Pak? Pak, refleksi 1 tahun gimana Pak? 1 tahun bidang saya, tahun lalu kita impor beras hampir 1,5 juta, tahun ini di gudang ada 4 juta. Jadi bukan tidak impor tapi kita stoknya lebih dari cukup. Artinya kita sudah bisa mengatakan kita sudah surplus ya. Nilai tukar petani dari 116 sekarang 124, berarti petani lebih makmur. Karena harganya bagus dari 6.000 6.500 naik, produksinya naik juga. Jadi ya dapat 2. Harga naik, produksinya naik. Kenapa? Pupuk kita pangkas jalurnya, irigasi dibangun.
Udah cukup belum? Kita harus bikin sawah yang lebih banyak, makanya pengembangan lahan baru nanti ya. Itu jagung naik 9%. Harganya naik dari 5.000, sekarang 5.200 sampai 6.500 tergantung keringnya. Produksinya naik juga 9%. Jadi petani dapat 2 kenaikannya ya. Nah, memang sekarang kita lagi fokus untuk nelayan, akan bangun kampung nelayan 100 tahun ini, tahun depan 2000. Sama tambak, lagi penyelesaian soal lahannya. Kemudian Kopdes kita tempo 2 bulan berhasil membentuk jadi ya 81.000. Itu nggak gampang karena harus Murdesus, ketemu dengan seluruh kepala desa, sudah tinggal sekarang operasionalnya. Itu juga nggak mudah karena ada peraturan Menteri Keuangan, karena ini bukan bantu duit, pinjaman kan. Peraturan Menteri Keuangan 2 kali, 49, 63, sekarang sudah bisa. Kita karena besar tahun ini sampai Maret mungkin kita akan bangun 20.000 ya. Nah, tugas saya lagi sampah yang menggunung, waste to energy sudah selesaikan, dikasih kepres. Sekarang sudah 14 yang sudah selesai untuk dibangun oleh Danantara yang akan bangun, target 33. Jadi 2027 sudah bisa kita selesaikan. Ya, dan itu kira-kira. Pak Zul, ini kalau di 1 tahun ini kondisi kabinet gimana sih, masih solid kah atau sempat ada kendala konsolidasi? Kok nanyanya gitu, kompak lah ya. Kompak aman.